Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Dwi Intan Cahyani dengan NIM 24042021, Sistem Hukum Indonesia, dosen Lib Permana STMT. Baiklah, saya akan masuk ke materinya, yaitu pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan dengan negara. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dasar dan konstitusi. Hukum dasar adalah hukum yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum dasar ini bersifat fundamental dan memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Konstitusi adalah salah satu bentuk hukum dasar yang tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan tujuan negara. Perbedaan utama antara hukum dasar dan konstitusi. 1. Tingkat kesusilaan. Hukum dasar bersifat lebih umum, sedangkan konstitusi lebih spesifik mengatur tentang organisasi negara. 2. Cara pembentukan. Cara pembentukannya yaitu hukum dasar bisa tertulis atau tidak tertulis, sedangkan konstitusi umumnya tertulis. Fungsi konstitusi. 1. Sebagai landasan hukum, menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Menjamin hak asasi manusia, yaitu melindungi hak-hak dasar warga negara. 3. Membatasi kekuasaan negara, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 4. Menentukan tujuan negara, yaitu menentukan arah dan tujuan pembangunan negara. Hukum dan sosial kemasyarakatan. Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur tingkah laku individu, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Pengaruh hukum terhadap masyarakat. 1. Mempengaruhi perilaku, yaitu hukum membentuk norma-norma sosial yang memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. 2. Menyelesaikan konflik, yaitu hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik antar individu atau kelompok. 3. Mendorong pembangunan. Hukum dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. 4. Melindungi hak-hak minoritas, yaitu hukum memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas dari diskriminasi dan ketidakadilan. Pengaruh masyarakat terhadap hukum. 1. Sumber hukum, yaitu masyarakat merupakan sumber dari segala hukum karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. 2. Perubahan hukum adalah perubahan dalam masyarakat akan memicu perubahan dalam hukum. 3. Penerimaan hukum adalah keberhasilan penerimaan hukum tergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum-hukum dasar dan konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum
Sementara itu, masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan dan perkembangan hukum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.